Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita banyak mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan terutama sekali nanti di hari kemudian. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk mengawali pertemuan kita kali ini dengan judul hubungan antara adat dan ibadat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dari ayat tersebut dapat kita pahami yang pertama adalah asal mula manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Yang kedua, dunia telah dihuni banyak bangsa, dan setiap bangsa malah terdiri dari berbagai suku. Yang ketiga, antar bangsa dan antar suku perlu saling kenal mengenal satu sama lain. Yang keempat, semua bangsa dan semua suku sama dalam pandangan Allah. Yang kelima, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Setiap suku yang ada di dunia ini tidak terlepas dari suku kita yang ada di Padang Lawas, selalu berhubungan dengan adat dan ibadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di halaman 8, adat diartikan yang pertama adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Yang kedua, cara atau kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem. Contoh pemakaian kata adat antara lain adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah. Maksudnya pekerjaan atau perbuatan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan bertentangan satu dengan yang lain. Kalau istilah di Padang Lawas, kombardo adat dohot ibadat, berdampingan dan sejalan antara adat dan ibadat. Di mana ada adat, di sana ada ibadat. Padang Lawas belakangan ini dijuluki dengan tanah adat di Gonggong ibadat. Malah kalau dulu waktu saya kecil, Kecamatan Barumun malah dikatakan sebagai satu kecamatan Serambi Mekah. Pengertian ibadat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kita lihat dalam halaman 515. Yang pertama, ibadat itu diartikan dengan ibadah. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Yang ketiga diartikan dengan upacara keagamaan. Perintah Tuhan di sini yang dimaksudkan bagi masyarakat Muslim tentu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran agama Islam. Yang bertugas untuk mengurusi ini disebut dengan Raja Panisian, yang terdiri dari guru ataupun malim atau ulama. Apabila ragam-ragam istilah raja diurutkan, maka dapat diketahui yang pertama, Raja Panusunan Bulung. Ini yang sering adalah sebagai Raja Luat. Yang kedua adalah Raja Pamusuk, yaitu raja di satu huta ataupun desa. Yang ketiga ada namanya Raja Pangundian, yaitu Raja Panyukunan atau Persapaan. Sekalipun yang menduduki ini adalah Raja Pamusuk. Yang keempat adalah Raja Panisian, yaitu raja yang memberikan tutur dan poda, raja yang mengajari atau memodai penduduk. Yang kelima disebut dengan Raja Ihutan. Raja Ihutan ini biasanya adalah ketua kegiatan yang dipercayakan oleh raja. Yang keenam adalah Nadiparaja atau yang mewakili raja, seperti dalam acara Malalok-alok di malam sahat-sahat istilahnya, ada yang mewakili dari satu kaluatan ataupun desa. Itulah yang disebut dengan Nadiparaja. Raja Panisian selalu memberi pencerahan agar setiap acara sejalan dengan ajaran Islam. Bila ada yang perlu diluruskan, maka Raja Panisian ataupun malim memberikan poda dan tuntunan. Tangan kanan Raja Panusunan Bulung untuk urusan ibadat, tentu inilah dia Raja Panisian, yaitu malim di haluatan atau malim di hutan. Mari kita perhatikan hubungan antara adat dan ibadat. Kalau kita lihat dari bidang ibadatnya, yang pertama, setiap ada huta ataupun desa ada malim. Yang kedua, setiap anak yang lahir diazankan atau setidak-tidaknya dikomatkan. Kalau laki-laki sudah diazankan, dikomatkan lagi. Yang ketiga, setiap anak laki-laki dan perempuan diadakan acara sunatan, yaitu dibersihkan. Yang keempat, setiap anak wajib diberikan pendidikan agama, setidak-tidaknya mengaji, yang dimulai dengan kalau dulu alif bata, kalau sekarang metode Iqra, abata dan selanjutnya. Yang kelima, setiap remaja diberi bimbingan sopan santun dan tata krama serta tutur sapa. Yang keenam, setiap pasangan suami istri baru adalah melalui jalur pernikahan. Yang ketujuh, setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anak sampai dia dewasa. Yang kedelapan, setiap orang tua lansia ataupun yang lanjut usia agar mengikuti majelis taklim, ada pengajiannya. Yang kesembilan, setiap desa ada wirid yasin. Sehingga kita lihat malah setiap kecamatannya ada amalia akbarnya ataupun ummahatul amaliyah dan lain sebagainya.
Malah ini ada di tingkat kabupaten yang setiap bulannya sebelum masa virus corona ini pindah dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Begitu ramai, luar biasa. Yang ke-10, setiap orang yang meninggal disolatkan, dimakamkan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya bila kita lihat di bidang adat, yang pertama, setiap ada huta, ada raja pemusuk, ada para datonnya, ada hatobang. Yang kedua, setiap anak yang lahir dialo-alo ataupun disambut keluarga dan tetangga. Malah kadang-kadang acara ini bisa lebih besar. Yang ketiga, setiap anak laki-laki dan perempuan punya pakaian yang berbeda, aksesoris yang berbeda, malah alat permainan yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap anak dikenalkan dengan budaya daerah. Mungkin bisa melalui sekolah dasar, bisa melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang kelima, setiap remaja diberi kesempatan membantu acara adat seperti mengundang atau mendohoni, marolet, ataupun bagaimana meladeni para tetamu yang akan makan, minum dalam pesta. Yang keenam adalah setiap membangun rumah tangga baru selalu melalui mufakat dua pihak keluarga. Yang ketujuh, setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anak secara adat. 8, setiap orang tua lanjut usia ini selalu mengikuti acara-acara, khususnya acara duka. Kadang-kadang adalah mengikuti acara suka yang selalu kita dengar, tangi di Siluluton, inte di Riau. Yang ke-9, setiap desa ada hatobangun yang siap mengurus warga desa, urusan Riau, dohot Siluluton. Yang ke-10, setiap orang yang meninggal pakai tungku pusara. Ini hal-hal yang telah disampaikan ini tentu secara hukum tidak mesti, akan tetapi inilah yang kita lihat dalam acara-acara adat. Ini semuanya kelihatan dan dipakai oleh masyarakat seperti di Kabupaten Padang Lawas ini. Malah selain itu, yang kita lihat ada hubungan langsung adat dan ibadat. Umpamanya, adat dan ibadat sama-sama menganjurkan musyawarah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wasawirhum fil amri, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 159. Maka dalam acara musyawarah ataupun mufakat di dalam adat ada namanya marpokat di dapur, marpokat di patar tonga, marpokat pulutot, atau marpokat godang, atau sering didokun warna martahi. Yang kedua, adat dan ibadat sama-sama menganjurkan agar mengucapkan salam. Kita setiap bertemu dianjurkan untuk menyampaikan assalamualaikum, dan yang mendengarkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pun dalam acara-acara adat, setiap pembicara itu selalu dimulai dengan salam ini. Yang ketiga, adat dan ibadat sama-sama menganjurkan puji syukur, salawat dan salam kepada Nabi. Ini selalu kita dengar. Berarti
puji syukur yang kita sampaikan kepada Allah setiap saat, setiap waktu, itu sama-sama dipakai, baik kita di acara-acara keagamaan ataupun acara-acara adat. Malah itu kita bacakan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, adat dan ibadat sama-sama menganjurkan makan bersama. Ya, mulai dari kadang-kadang masih mengandung lagi seorang ibu, sudah ada acara itu, acara adat. Mungkin dalam kandungan umur 7 bulan, waras-waras tuli. Semoga seorang ibu yang sedang mengandung sehat walafiat sampai melahirkan dan selanjutnya. Setelah itu sudah lahir, ada lagi namanya acara mengayun. Malah kadang-kadang ya ada lagi acara syukuran, mungkin antar keluarga dan mungkin antar teman, karena merasa sangat bergembira atas kedatangan seorang anak. Ini kadang-kadang bisa acaranya luar biasa. Itu juga dalam acara-acara yang lain. Mungkin karena lulus ujian, naik pangkat, kemudian berhasil usaha di kebun, di sawah, diadakanlah acara makan-makan, acara makan minum. Itu semuanya adalah sebagai salah satu daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan sekedar adanya acara syukuran, malah dengan diikuti dengan doa. Didoakanlah pada kesempatan itu, semoga yang hadir itu sehat walafiat, dan begitu juga para orang tua yang telah terdahulu mendapat ampunan, dapat kemaafan di sisi Allah, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya di dalam surga. Ada lagi, adat dan ibadat sama-sama menganjurkan agar banyak bernasihat, sedikit-sedikit bernasihat, sedikit-sedikit bernasihat, apalagi dalam acara pernikahan, datang dari mana-mana memberikan nasihat. Siang malam sampai acara pemberangkatan, ya, seorang gadis dari rumahnya menuju mempelai laki-laki. Ini pun kadang-kadang acaranya luar biasa, bukan sekedar menyembelih ayam, kambing, malah sampai menyembelih lembu, malah kerbau. Begitu tamunya kadang-kadang ribuan. Selain itu, ada lagi cara menyuan lewat membayar nazar. Sehingga dalam adat pun kita lihat biasa orang apabila ada sesuatu kepentingan, ya kadang-kadang dengan bernazar inilah. Jadi perpaduan antara kebiasaan dengan ibadah ataupun ibadat itu memang selalu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi adat dan ibadat itu menganjurkan saling tolong-menolong. Itu di dalam agama kita kenal ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat acara gotong royong itu ya memang sudah saling membantu. Tidak terlalu berhitung apabila hal ini adalah untuk kepentingan yang dianggap milik bersama. Ya, apakah itu mengurusin seorang anak, mempelai laki-laki ataupun perempuan, ataupun dalam urusan apapun. Semangat tolong menolong, malah bukan dalam acara-acara saja, dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong ini pun
masih nampak kelihatan terwujud dalam kehidupan, bisa membantu ataupun menolong dalam bentuk dana, tenaga dan pikiran, malah membantu mendirikan rumah, mengumrohkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian menjaga persatuan keluarga. Apakah itu adat ataupun ibadat? Ya, sama-sama menjaga persatuan itu, kekompakan dalam keluarga, malah dengan tetangga, malah dengan masyarakat yang lebih luas. Berikutnya, memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Dianjurkan atas nama kahanggi, atas nama anak boru dan mora, memberikan nasihat, ya, supaya betul-betul keluarga itu jangan jauh dari apa yang diharapkan. Mana tahu ada yang misalnya keluarga di luar daripada yang dikehendaki, mungkin atas nama kahanggi, anak boru, mora, secara bergantian memberikan nasihat. Mudah-mudahan dia kembali baik, ya, sebagaimana teman-teman yang lain. Kemudian ada lagi istilahnya mandamehon namarabadai, mempersatukan orang yang sudah pecah kongsi. Ini sangat-sangat dianjurkan, baik secara adat dan ibadat. Kemudian acara bertakziah, memberikan nasihat kalau ada musibah. Ini pun ya kelihatannya luar biasa ini, beramai-ramai. Berikutnya lagi adalah memuliakan tetangga, baik secara Islam ataupun secara adat. Tetangga itu adalah merupakan bagikan saudara kandung. Malah kadang-kadang kalau kita lihat dari segi manfaatnya, ya, kadang-kadang tetangga jauh banyak memberikan manfaat daripada saudara kandung sendiri apabila memang berjauhan. Selain itu, baik secara adat ataupun secara agama, kita dianjurkan memelihara anak yatim. Dalam Islam itu luar biasa itu. Malah dikatakan orang yang membiarkan anak yatim itu adalah mendustakan agama. Secara adat, apalagi dulu, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedangkan mereka punya anak 1, 2 ataupun berapa, sepeninggal suaminya berpulang ke rahmatullah, tentu kesedihan sangat luar biasa. Akan tetapi kesedihan ini tidaklah terlalu jauh berjalan. Pihak keluarga berusaha bagaimana supaya hal ini bisa diatasi. Yang kadang-kadang adik ataupun abang kandung ataupun dari saudara sebelah ini bisa menyanggupi untuk menikahi ibu daripada anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga untuk memikirkan dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim ini bisa sangat tertolong dan terbantu oleh ayahnya pengganti. Sehingga apabila yang menggantikan ini punya hati nurani yang sangat indah dan bagus, tentu anak-anak tidak merasakan begitu jauh penderitaan atas berpulangnya ke rahmatullah orang tuanya. Ini dulu satu kemestian, dianjurkan betul itu. Jadi kalau sekarang inilah yang menjadi pemikiran, ya bagaimana sehingga anak-anak yatim ini tidak terlunta-lunta. Bolehlah kalau di Kabupaten Padang Lawas pemerintah boleh dikatakan banyak memperhatikan, malah
di kelurahan seperti Bek Salak, lingkungan 4 Sibuan. Itu di malam ke-10 Ramadan. Setiap orangnya anak yatim telah dibantu Rp1.000.000 per orangnya. Malah nanti di bulan 7 itu mau proses pendidikan dimulai, mereka dibantu lagi Rp500.000 per orangnya. Konsep bagaimana memperhatikan anak yatim? Apakah mesti mereka dimasukkan ke suatu lembaga panti asuhan? Kenyataannya tidaklah mesti begitu. Kalaulah kita lihat dulu pun, ya, orang-orang terdahulu tidaklah selalu demikian. Akan tetapi biarkanlah ibunya kandung yang memelihara dia. Tapi bagaimana pendanaan terus diupayakan. Tentu hal ini keluarga, pihak dari Kahanggi Anak Boru dan Mora, tetangga, itu juga semua yang ada di desa merasa bertanggung jawab sehingga keberadaan anak yatim bisa terurus sedemikian rupa. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, antara adat dan ibadat ini memang perlu bagaimana supaya kita buat kolaborasi yang indah, kerjasama yang baik. Akan tetapi tentu tetap kita melihat kepada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul. Karena di suatu pertemuan di tahun 2000-an yang lalu di aula Pondok Pesantren Al-Hakimiyah Paringonan, dipertemukan para ulama dengan tokoh-tokoh adat. Ditanya oleh moderator, apakah kita ini peserta ini semuanya sama beragama Islam? Iya. Apakah surga kita sama? Iya, sama. Ya, takutnya, kata beliau, kalaulah yang satu mengatakan jannah ataupun surga, satu nirwana, ini tentu kita agak sulit membicarakan bagaimana masalah kebudayaan, adat yang kita laksanakan di kalangan kita sendiri. Dengan demikian, malah salah seorang di antara raja dari kecamatan Putrajaya Tinggi, saya moderator adalah seorang haji dan saya mendalami ajaran Islam. Saya menginginkan bahwa apa yang kita laksanakan dalam acara-acara ini pun ya selalulah bersesuaian dengan ajaran agama Islam. Karena walau bagaimanapun, ujung daripada ini semuanya kita adalah dengan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa surga yang disampaikan oleh para ulama, itulah surga kami para raja. Apa neraka yang disampaikan oleh para ulama, itulah neraka yang kami pahami daripada para raja-raja. Oleh karena itu, yang selama ini yang tak nampak adalah bagaimana bimbingan dari ulama Raja Panisian, itu yang tak nampak betul. Kurang bersinergi, kurang berkolaborasi, kurang bekerja sama itu dengan para tokoh-tokoh adat. Tentunya ke depan ini perlu kita pikirkan, ya, sehingga apapun acara yang dilaksanakan itu tidak terjadi tumpang tindih. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, supaya acara-acara yang kita buat itu janganlah sampai melaksanakan acara yang mensyirikkan. Yang kedua, janganlah sampai menyentuh yang namanya khurafat. Jangan menyentuh yang namanya tahayul. Kemudian janganlah ada acara-acara yang diisi dengan acara yang mubazir,
berlebih-lebihan, luar batas. Kemudian janganlah dalam acara itu banyak di sana sini perkataan-perkataan bohong dan yang sia-sia. Akan tetapi kita buatlah acara-acara adat ini menjadi media ataupun satu hal yang mendukung bagaimana supaya nasihat-nasihat ini menyentuh keperasaan masyarakat. Kalaulah pendekatannya itu menyampaikan dakwah keagamaan adalah sejalan dengan tokoh-tokoh adat dan Kahanggi Anak Boru, Mora itu tetap kelihatan. Ini barangkali sinerginya bisa lebih luar biasa. Dan itu juga dalam acara-acara adat seperti yang dulu-dulu, di mana Raja Panusunan Bulung adalah didampingi oleh Banir Parkolipan ataupun dari keluarganya, ya, dari keluarga Raja Panusunan Bulung, dari pihak kahangginya mungkin, ditambah lagi dengan Raja Pamusuk, Raja Dihuta, ditambah lagi Raja Panisean yang memberikan bimbingan dan arahan di bidang keagamaan. Tentu setiap acara yang kita buat selalu seiring dan sejalan. Tentu hal ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Memang dapat kita sadari bahwa adat istiadat yang banyak kita warisi ini adalah kita terima sebelum datangnya ajaran Islam. Tentu pada waktu itu pun yang sebagai pelaku, pemikir bagaimana memberikan pembaharuan dan pengembangan tentu dari cendekiawan dan tokoh-tokoh agama juga, tentunya bukan yang beragama Islam. Dan setelah sekarang ini kita mulai dari berbagai kecamatan di Kabupaten Padang Lawas sudah begitu dapat kita terima ajaran Islam sebagai agama kita. Tentu tokoh-tokoh agama banyaklah memberikan masukan-masukan sehingga umat ini termasuk tokoh-tokoh kita jangan terlalu jauh ya dari apa yang menjadi garis-garis besar dari ajaran Islam. Memang dapat kita sadari untuk perbaikan dan perubahan itu tidaklah seperti membalik tangan, akan tetapi janganlah kita buat sepertinya berlawanan arah, di mana tokoh ulama dengan tokoh adat sepertinya berlawanan ataupun konflik. Kedepannya perlu kita sering bertemu, perlu kita sering berdiskusi, perlu kita sering bagaimana supaya apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua mengharapkan akhir hayat kita adalah bihusnil khotimah. Semoga kita semuanya adalah yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, dan manfaat yang kita berikan itu memang betul-betul bermanfaat di alam barzakh, bermanfaat di akhirat. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu di sana sini ada kejanggalan dan kekurangan, kepada semua pihak saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Padang Lawas terus berkembang dan jaya, maju, malah lebih maju dari kabupaten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.